wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya yang begitu besar kepada kita, masih dijaga dan masih dibangunkan dalam keadaan kita sehat walafiat, dalam keadaan kita penuh dengan kenikmatan, dan Allah mudahkan pula untuk kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan pada subuh yang mulia ini menjadi sebab di antara sebab-sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Siapa yang salat di dua waktu dingin. Ya, apa maksudnya dua waktu dingin? Ya. Ada yang tahu dua waktu dingin itu apa? Ya, dua waktu dingin itu adalah dua waktu di mana orang bangun tidur. Salat asar dan salat subuh. Jadi siapa yang menjaga, bukan tidak salat yang lainnya bukan berarti nggak penting. Ya, akan tetapi dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan athqalus salati alal munafiq. Salat yang paling berat untuk orang munafik itu adalah salat asar dan salat subuh. Ya, karena dua salat ini sangat berat bagi orang munafik untuk membangunkan diri mereka, untuk membuat semangat dalam diri mereka dalam melaksanakan sholat subuh, kemudian sholat asar. Ini sangat berat dibanding dengan sholat-sholat yang lainnya, sholat zuhur misalnya, karena memang mereka dalam keadaan sudah siap. Ya, kemudian sholat maghrib juga tanggung mau tidur gitu. Kemudian sholat isya sekaligus nunggu sholat. Dari sholat maghrib langsung menunggu sholat isya. Adapun sholat subuh ini butuh effort. Setelah tidur dia harus bangun dulu, berwudu dulu, kemudian berjalan lagi dari masjid. Itu orang munafik nggak kuat. Ya, makanya di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjemaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, panutan kita, dan juga nabi akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, taraktu fikum amroini, aku meninggalkan kalian dua perkara. Idza tamassaktum bihima, kalau kalian memegang dua perkara ini, lan tadillu abada, kalian gak akan pernah tersesat. Maka Allah jamin dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Al-Quran yang Allah turunkan, maka itulah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang Allah beri nikmat. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala juga untuk senantiasa mengistiqomahkan kita di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jemaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara pemandian jenazah ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan jenazah saat dimandikan, ya, dari mengkafankan kemudian memandikan,
Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat, ya. As-salatu 'alal mayyit, yaitu salat kepada mayit. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan salat terhadap mayit. Taib jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang hal yang pertama yang berkaitan dengan hukum salat kepada mayit. Hukum salat kepada mayit ini ada dua. Ada hukum salat kepada mayit yang hadir langsung bersama kita, kemudian ada mayit yang gaib. Ya, ada mayit yang gaib. Makanya ada istilah orang itu salat gaib. Nah, ini berbeda hukumnya. Yang pertama, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukmus salati 'alal mayyit al-hadir. Salat untuk mayit yang hadir bersama kita. Maka ini disebutkan oleh para ulama, as-salatu 'alal mayyit al-muslim al-hadir fardu kifayah. Hukum salat atas seorang mayit muslim yang hadir, yang mampu kita ikut salat bersamanya, itu fardu kifayah. Artinya, jika ada beberapa orang yang berdiri untuk melaksanakan salat kepada mayit tersebut, maka gugurlah kewajiban yang lain. Jadi tidak disebutkan fardu ain. Kalau fardu ain semua kampung nih harus ikut nih yang ada di sekitarnya, ya. Atau misalnya semua orang yang hidup di kota tersebut harus mensolatkan orang tersebut. Kalau hukumnya fardu ain, karena dia berdosa nanti, ya. Tapi karena hukumnya fardu kifayah, kifayah itu bermakna jika dilakukan oleh sebagian yang lain, maka gugurlah kewajiban yang lain. Walaupun dua orang yang melaksanakannya atau satu orang yang melaksanakannya, yang lainnya udah gugur kewajibannya. Nah, ini yang dimaksud dengan fardu kifayah. Dan sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusalla 'alaiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan suatu jenazah untuk disolatkan kepadanya. Faqala hal 'alaihi min dain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah jenazah ini punya hutang? Kemudian para sahabat bertanya, la, tidak ada wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan fasalla alaih, maka solatlah kepadanya. Lalu para sahabat berdiri untuk melaksanakan solat laki-laki ini. Kemudian thumma utiya bi janazatin ukhra, lalu didatangkanlah jenazah yang lain. Faqala, lalu Nabi SAW bertanya dengan hal yang serupa, apakah dia punya hutang? Kemudian para sahabat mengatakan, qalu na'am, benar wahai Rasulullah, dia punya hutang. Lalu Nabi mengatakan, fasallu ala sahibikum, solatlah kalian terhadap saudara kalian. Tapi Nabi enggak mau solat pada saat itu. Nabi memerintahkan sebagian sahabat. Artinya kalau Nabi pun enggak mengerjakan solat bersama mereka pada saat itu, Nabi enggak berdosa, karena hukumnya apa? Fardu kifayah. Nah, di sini Nabi SAW ingin memberikan pengertian yang pertama, bahwasanya hukum solat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Nah, terkait dengan permasalahan hutang ini, kata sahabat, ya, yang bernama Qatadah, alayya dainuhu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya yang akan membayar hutangnya. Lalu setelah itu Nabi SAW menyolatkan laki-laki ini. Ya, jadi di sini ada dua hukum yang berkaitan dengan permasalahan salat jenazah. Yang pertama, hukum terkait kewajibannya. Maka ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan, hukumnya adalah fardu kifayah. Karena Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya, sholatlah untuk saudara kalian ini. Saya nggak ikut karena dia masih punya hutang. Kalaupun Nabi nggak sholat, berarti dia tidak berdosa karena bukan wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan orang yang masih memiliki hutang. Ya, orang yang masih memiliki hutang, apakah dia wajib disolatkan? Wajib. Ya, di sini Nabi SAW ingin memberikan pengertian saja kepada para sahabat bahwasanya utang itu adalah perkara yang sangat berat.
Bahkan dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan asyahid atau al-mayyit mu'allaqatun bidainihi. Orang yang meninggal dunia itu digantung karena hutangnya. Jadi nanti dia belum diproses atau belum diberikan pahalanya atau belum disegerakan surganya kalau dia masih punya hutang. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hatta seorang syahid, seorang yang syahid yang mati di medan perang, kemudian dia diganjar surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena keikhlasannya dalam berjuang, tapi karena satu amalannya masih punya hutang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan disegerakan hal itu sampai hutangnya itu lunas. Nah ini saking pentingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya bahwa hutang itu penting untuk dilunaskan. Ya, hutang itu penting untuk dilunaskan. Bahkan dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya, janganlah kalian berhutang kecuali dalam keadaan kalian benar-benar butuh. Nah ini tidak dengan sebagian kita hari ini. Utang itu bukan karena butuh, ya, karena ingin bergaya lah, karena ingin. Maka ini makruh dalam agama, karena nanti bisa membuka pintu syaitan itu, membuat seseorang akan sulit membayar hutangnya. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, siapa yang berhutang dan dia tidak ada niatan untuk membayar hutangnya, Allah akan mempersulit dia bayar. Lalu orang yang berhutang dia punya niatan, punya tekad yang kuat untuk membayar hutangnya, maka Allah akan mempermudah dia untuk membayar hutangnya. Nah jadi biasanya orang yang butuh dia akan bertekad untuk membayar hutang tersebut. Kemudian nanti Allah akan mudahkan, entah nanti dia dapat rezeki dari mana, Allah akan mudahkan jalan dia untuk membayar hutangnya. Nah maka kita lihat orang yang kaya sekalipun, kalau dia tidak ada keinginan untuk membayar hutangnya, Allah persulit, ya, karena nggak ada niatannya tadi. Makanya dalam urusan hutang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengajarkan para sahabat akan pentingnya membayar hutang. Sebanyak apapun amalan yang kita bawa, kita kerjakan di dunia, bahkan tadi kita sebutkan orang yang syahid, tidak ada lagi puncaknya, kata Nabi itu wadzirwatu sanamihi al-jihad. Puncaknya agama ini orang yang berjihad. Mereka meninggal syahid. Apa itu syahid? Mereka diberikan ganjaran langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surga tanpa diproses. Tapi karena amalan yang satu, karena dia tidak membayar hutangnya, digantung itu semua. Jadi tidak disegerakan. Sampai kapan? Sampai hutangnya dilunasi. Ya. Maka dikhawatirkan ini menjadi kezaliman nanti di akhirat. Pahala-pahalanya diambil kepada orang tersebut, kemudian diberikan kepada orang yang dia hutang tadi. Ya. Habis semua pahalanya, dosa-dosa orang yang diambil uangnya, maka ditimpakan kepada orang yang berhutang. Maka ini diantara bentuk kezaliman sesama makhluk. Ya. Nah ini terkait dengan hukum ya salat terhadap mayit yang hadir. Ini hukumnya fardu kifayah. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua al-mas'alatu tsaniyah hukmus salati 'alal mayyit al-ghaib. Hukum salat terhadap mayit yang ghaib. Misalnya ada keluarga kita yang meninggal tapi kita nggak mampu untuk pergi ke sana. Lalu misalnya sebagian orang, ya udah kita sholat ghaib aja di sini ya, sama sesama keluarga udah kita sholat aja misalnya. Apakah ini diperbolehkan? Nah ini yang dibahas oleh para ulama. Sholatul ghaibi masyru'atun ala man mata wa lam yusalla alaihi. Nah ini dia. Sholat ghaib disyariatkan kepada siapa yang meninggal walam yusalla alaihi, dan belum disolatkan atasnya. Ini syaratnya. Kalau orang yang meninggal dan kita tahu orang tersebut belum disolatkan oleh penduduk tempat tersebut, atau misalnya tidak ada orang yang bisa menyolatkan, maka dia disolatkan secara ghaib. Ya, jadi kita berdiri walaupun tidak ada jenazah di hadapan kita, kita niatnya solat jenazah untuk mayit yang tadi meninggal dan belum disolatkan di sana. Maka ini disyariatkan kalau belum disolatkan. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad. Kemudian ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Khattabi, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwasanya dia disyariatkan untuk siapa yang meninggal dan belum disolatkan atasnya. Nah, tapi kalau sudah disolatkan bagaimana? Ya nggak usah, karena sudah ada yang menyolatkan.
Ya, jadi tidak perlu lagi misalnya, wah keluarga saya jauh nih, saya sholat gaib aja, saya nggak mampu ke sana. Maka tidak perlu untuk kita laksanakan karena sudah ada yang melakukannya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Dia berdoa. Ya, keluarga kalau misalnya nggak mampu untuk pergi ke sana melayat jenazahnya, maka sebagai kewajiban dia atau sebagai bentuk berbaktinya dia terhadap keluarganya tersebut, dia doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya, kemudian dalam sholat tahajudnya atau dalam waktu-waktu yang mustajab, dia doa kepada Allah, ya Allah ampunilah misalnya ibu saya, ya Allah ampunilah keluarga saya, ampunilah fulan dan lain sebagainya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini terkait dengan hukum sholat terhadap orang yang meninggal secara gaib. Dan ini juga ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah melaksanakan sholat gaib. Tapi untuk siapa? Jangan sampai dalil ini dijadikan sebagai bolehnya sholat gaib untuk orang yang sudah disolatkan. Nah, kita lihat hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala ashabatin Najasyi fakabbaru alaihi arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat terhadap raja Najasyi pada waktu itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan 4 takbir seperti biasanya. Nabi di mana? Nabi di Madinah, kemudian Nabi di Mekah, kemudian Najasyi berada di mana Najasyi? Iya, kalau sekarang mungkin Ethiopia ya. Dia seorang raja waktu itu yang memang beliau sudah masuk Islam dan tahu kebenaran Islam, hanya saja tidak ditampakkan ke pengikutnya. Ya, dan juga beliau ini adalah orang yang membela kaum muslimin tak kalah hijrah pertama ke Habasyah, kemudian hijrah kedua ini di bawah naungan beliau. Jadi setiap kali ada orang-orang kaum musyrikin datang ingin mengganggu kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah pada saat itu, atau sekarang mungkin Ethiopia, nah itu di bawah lindungan Raja Najasyi. Setiap orang yang datang diusir, jangan ganggu, ini tamu saya. Ya, jadi kalau di Mekah itu siksaannya sangat berat, tapi ketika kaum muslimin berada di di bawah naungan Raja Najasyi ini, kaum muslimin itu aman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal, beliau mensolatkan tapi solat gaib. Nah, apa ilahnya? Ternyata kata para ulama bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala Najasyi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan Raja Najasyi ini li'annahu mata bainal kufar, karena pada saat itu dia meninggal di antara orang-orang kafir yang belum masuk Islam, dan enggak ada yang mensolatkan. Li'annahu mata bainal kufar wa lam yusalla alaihi, dan tidak disolatkan di situ. Jadi enggak ada orang yang menyolatkan karena penduduknya, pengikutnya masih berada di atas agama yang lama, ya belum masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takbir 4 kali. Nanti kita akan bahas tata cara sholat jenazahnya. Nah, jadi ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu diantaranya tadi belum disolatkan oleh penduduknya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkannya secara gaib. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, annahu lam yakun min hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gaib ala kulli mayyitin gaib, kepada muslim yang lainnya yang meninggal pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan salat kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Ada sahabat yang meninggal ketika perang-perang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikuti, kemudian atau ada sahabat Nabi di Madinah, ada sahabat yang meninggal di Mekah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan perjalanan jauh, ada sahabat yang meninggal dan Nabi tidak bisa ikut sholat. Nabi nggak sholat gaib di situ karena sudah ada yang mewakili. Jadi dalil ini bukan dijadikan sebagai bolehnya sholat gaib ya, maksudnya sembarang saja ya. Ketika ada orang yang dia ingin sholatkan, kita sholat gaib aja. Jadi selama sudah ada yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sholat tersebut, maka sudah gugur kewajiban kita. Tidak perlu kita melaksanakan sholat gaib. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian permasalahan yang berikutnya adalah hukmus sholati ala ba'dil mayyit. Hukum mensolatkan terhadap mayit yang ditemukan sebagian. Ya, misalnya mohon maaf,
ada korban mutilasi misalnya, ada korban mutilasi, kemudian yang ditemukan itu hanya sebagian tubuhnya saja. Nah, ini bagaimana hukumnya? Disebutkan juga oleh para ulama, ikhtalafa ahlul ilmi fi sholati ala ba'dil mayyit. Berbeda pendapat para ulama terkait dengan sholat kalau yang didapat itu sebagian saja tubuhnya. Kemudian idza lam yakun sulliya alaihi, jika keadaannya belum disolatkan. Nah, maka di sini al-qaulul awal, pendapat yang pertama, in wujida ba'dul mayyit gusila wa sulliya alaihi. Kata pendapat yang pertama, kalau dia dapatkan mayit tersebut, maka dimandikan kemudian disolatkan. La farqa bainal qalili wal katsir. Tidak ada perbedaan mau yang dia temukan itu sedikit ataupun yang ditemukannya itu banyak. Misalnya ditemukan anggota tubuhnya bagian yang sedikit atau bagian yang banyak, itu tetap ada kewajiban dia dimandikan, yang tersisa itu kemudian disolatkan. Ya, atau misalnya dimakan oleh binatang buas, yang tersisa hanya sedikit, maka tetap ada kewajiban untuk dimandikan dan disolatkan. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'iyah, Hambaliyah. Kemudian pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi tidak ada perbedaan mau yang dia temukan itu sedikit ataupun banyak, tetap ada kewajiban untuk disolatkan. Nah, kemudian ada pendapat yang lain juga yang mengatakan tidak disolatkan kalau yang ditemukan itu adalah sedikit. Ya, kalau yang ditemukan cuman jarinya aja, ya itu berarti nggak disolatkan. Ini pendapat yang kedua. Ya, kalau pendapat yang pertama tadi disolatkan, nggak peduli mau banyak mau sedikit, dia disolatkan. Kemudian pendapat yang kedua, kecuali dia menemukan banyak, maksudnya bisa diidentifikasi, oh ini jenazahnya fulan, kakinya nggak ada, tapi sebagian yang lain ada, maka dia disolatkan. Adapun pendapat yang kedua ini harus banyak. Nah, dan ini adalah pendapatnya mazhab Hanafiyah Malikiyah, karena kata beliau idza sulliya ala aktsari lam yuhtaj ila sholati alal baqi. Ya, karena kalau sudah disolatkan kepada bagian yang banyak, maka hukumnya untuk yang sedikit itu juga diikutkan kepada yang banyak tersebut. Nah, jadi perkara ini ya perkara yang sangat luas, tergantung bagaimana cara kita muamalahnya. Kalau di antara kebiasaan kita ya mau ketemunya sedikit ya disolatkan aja, mau jarinya aja atau mau apanya aja yang ditemukan, maka disolatkan. Ya, tapi kalaupun nggak disolatkan, ya ini urusannya perbedaan pendapat para ulama. Nah, jadi kita boleh untuk memilih salah satu dari pendapat tersebut. Tapi lebih afdolnya dan pendapat yang dikuatkan oleh jumhur adalah pendapat yang pertama tadi. Nggak peduli mau banyak mau sedikit yang ditemukan, tetap dimandikan dan disolatkan. Nah, ini berkaitan dengan sebagian yang ditemukan. Kemudian kita akan membahas tentang hukum mensolatkan kepada bayi yang keguguran. Ini sudah kita bahas juga di pembahasan tentang memandikan bayi yang keguguran. Maka di sini kita akan membahasnya tentang permasalahan solat, karena mungkin ada sebagian yang keguguran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hukumnya ini? Hukum solati ala sikti idza istahalla. Hukum sholat terhadap bayi yang keguguran apabila sudah dilahirkan, artinya sudah sempurna. Jadi bayi tersebut sudah dilahirkan, akan tetapi dia meninggal saat itu. Nah, maka ini sepakat para ulama, yusalla ala sikti idza istahalla, maka disolatkan kalau dia meninggalnya setelah dilahirkan. Wa hadza ittifaqul ulama. Wa hadza bittifaqil madhahibil fiqhiyah al-arba'ah, dan semua ulama fikih yang 4 dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah nggak ada perbedaan. Ya, karena dia sudah menjadi manusia seutuhnya. Yang jadi perbedaan para ulama adalah hukum sholati ala sikti idza lam yastahil. Hukum mensolatkan kepada bayi yang masih dalam kandungannya tapi nggak dilahirkan, maksudnya keguguran, meninggalnya di dalam. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, hukum sholati ala sikti idza lam yastahilla wa kana duna arba'ati ashhur. Kalau seorang bayi tersebut belum mencapai usianya 4 bulan, kata para ulama, la yusalla ala sikti. Jadi tidak disolatkan terhadap bayi tersebut.
jika kegugurannya itu di bawah 4 bulan. Ya, jadi kalau kegugurannya di bawah 4 bulan maka tidak disolatkan dia, tidak dimandikan juga, tidak diakikahkan juga. Nah, ini berlaku untuk hukum-hukum yang lainnya. Karena dia belum ditiupkan ruh di situ. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, kalau kegugurannya itu di atas 4 bulan, maka ini dimuamalahkan dengan manusia seutuhnya. Namun juga ada perbedaan para ulama, dua pendapat di sini. La yusalla alaihi wa huwa madhabul jumhur. Kata para ulama, dan ini pendapatnya jumhur, tidak disolatkan walaupun sudah mencapai usia 4 bulan dalam kandungannya. Karena kenapa? Wadzalika li'annahu lam yusbat lahu hukmul hayah. Ilatnya para ulama atau sebabnya para ulama melarang atau tidak memperbolehkan sholat kepada bayi yang umurnya 4 bulan lalu keguguran, karena belum ditetapkan kepada mereka hukum kehidupan. Jadi baru berada dalam janin saja. Ya, jadi belum ada ketetapan kepada mereka hukum kehidupan, sehingga tidak diwajibkan untuk dimandikan, kemudian disolatkan, kemudian diakikahkan. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ya disolatkan, dan ini mazhabnya Hambali dan fuqaha muhaddits, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Dan ini mungkin juga bisa kita mengambil jalan tengah, bahwasanya mana yang lebih afdol. Kalau memang di suatu tempat itu kebiasaannya dimandikan kalau bayi yang sudah umur 4 bulan, ya tafadhal. Adapun kalau tidak dimandikan juga, maka ini tidak masalah. Karena di sini adalah perkara khilafiyah di antara para ulama. Dan ini di sini kita memang harus berluas, ya. Jadi tidak menyalahkan satu dan yang lainnya terhadap perkara yang khilafiyah. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang itu, sebagaimana dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi SAW, beliau bersabda, as-siktu yusalla alaih. Bayi yang keguguran itu disolatkan kepadanya. Wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati rahmah. Kemudian nanti dia akan memanggil kedua orang tuanya di surga untuk diampunkan dosanya dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bayi yang kalau dia meninggal dalam kandungannya. Akan tetapi tadi berbeda pendapat. Kalau sudah 4 bulan ini boleh dimandikan atau tidak. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum yang berkaitan dengan mensolatkan mayit yang ashabul kabair, seorang muslim tapi dia melakukan dosa besar. Selama hidupnya dia tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah, tapi dia muslim. Nah, ini kemarin siapa yang ini, kalau ada misalnya di sini orang yang paling terkenal keburukannya, dia membunuhlah, kemudian dia berzina lah, dia melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, apakah mau kita sholatkan? Ya, tetap ada kewajiban jemaah. Jangan dia ini ahli maksiat nih, saya nggak mau nyolatkan. Nah, ini nggak boleh. Jadi kata para ulama, la yajuzu tarkus sholati ala janazati ahlil kabair minal muslimin. Tidak boleh meninggalkan sholat jenazah terhadap orang yang melakukan dosa besar tersebut dari kalangan kaum muslim. Ya, dia melakukan dosa besar, entah itu dia melakukan dosa keburukan apapun, selama dia muslim, maka ada kewajiban untuk kita untuk melaksanakan sholatnya. Nanti kalau satu kampung nggak ada yang nyolatin, semuanya berdosa. Ya. Jadi kalau satu kampung, jangan sholatin dia ini ahli maksiat, ya, dia udah melakukan bunuhan, merugikan kita semua, melakukan semua dosa dia lakukan. Maka selama dia muslim, maka tetap ada kewajiban untuk mensolatkan jenazahnya tersebut. Nah, kecuali kalau dia adalah orang kafir, maka tidak boleh untuk disolatkan, karena dia memang hukumnya belum masuk Islam. Nah, kemudian ya kita akan membahas tentang hukum mensolatkan syuhada, orang yang meninggal mati syahid. Ya, as-salatu ala syahid fil ma'rakah. Hukum salat terhadap orang yang syahid di medan perang. Jadi la yusalla ala syahid alladzi qutila fil ma'rakah. Orang yang meninggal di medan perang dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak disolatkan. Ya. Jadi tidak seperti mayit kita, orang yang
meninggal dalam keadaan dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak disolatkan. Karena kenapa? Kenapa kita butuh disolatkan coba? Ada yang tahu kenapa kita yang nggak berperang di jalan Allah itu butuh disolatkan? Karena kita itu butuh syafaat. Ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslim yamutu fayakumu ala zanajatihi arba'ina rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu berdiri mensolatkan jenazahnya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, kecuali Allah nanti akan mendatangkan syafaatnya di hari kiamat. Ya, jadi yang berdiri untuk melaksanakan sholatnya itu adalah 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka dia nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kita butuh itu, makanya kita disolatkan. Adapun orang-orang yang syahid, maka syafaatnya itu adalah jihadnya tadi. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka ini adalah mati syahid, ya, yang mereka sudah dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amara fi qatla Uhudin binafnihim bidimaihim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya, sekitar ada 70 orang sahabat yang meninggal di perang Uhud. 70 orang sahabat ya yang meninggal di perang Uhud ini, walam yusalla alaihim walam yuksalu, tidak disolatkan, tidak dimandikan, karena nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka yang masih ada sisa berjihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi saksi mereka di hadapan Allah. Ya, jadi sama sahabat yang meninggal di perang Uhud ini tidak dimandikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak disolatkan. Ya, ini yang berkaitan dengan orang-orang yang syahid ya di medan peperangan. Lalu pertanyaannya, kan kalau orang yang tenggelam atau orang yang apalagi yang meninggalnya karena sakit perut, itu memang ada hadisnya mereka syahid. Apakah ini juga termasuk dikategorikan seperti orang yang syahid di medan perang? Enggak sama. Makanya di sini ada pembahasan para ulama, asyahid bi ghairi qatlin, orang yang syahid tanpa peperangan, maka yusalla ala syahid bi ghairi qatlin, ya, maka disolatkanlah kepada orang yang syahid yang tidak melakukan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Al-mabtun, orang yang keracunan. Al-mat'un, orang yang misalnya dibunuh karena membela hartanya. Jadi orang yang dibunuh karena membela hartanya, maka ini dia juga termasuk di antara bentuk syahid. Ya. Ya, misalnya al-gharik, kemudian yang berikutnya orang yang tenggelam, mereka juga dikategorikan sebagai syahid. Al-harik, orang yang mati kebakaran, ya. Wasahibil hadm, atau orang yang tertimpa bangunan. Jadi misalnya ada gempa besar, kemudian tertimpa oleh reruntuhan tersebut, dikategorikan sebagai orang yang syahid. Nah, mereka semua yang disebutkan ini, mereka tetap disolatkan seperti biasanya, ya, dimandikan, disolatkan, ya, kemudian juga dikuburkan dengan setelah dikafankan dan lain sebagainya, seperti jenazah pada umumnya. Nah, Taib. Kemudian yang berikutnya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas waktu-waktu yang boleh dikerjakan sholat jenazah, kemudian waktu-waktu yang terlarang. Jadi ada waktu-waktu yang terlarang, ada waktu-waktu yang diperbolehkan. Ya, al-far'ul awal awqatil lati yusalla fiha jenazah. Jadi pembahasan tentang waktu di mana bolehnya sholat jenazah. Nah, ini sekarang saya tanya, kalau habis subuh kan nggak boleh ada sholat kan ya? Habis asar nggak boleh ada sholat juga. Boleh nggak kita sholat jenazah? Ada yang boleh, ada yang mengatakan nggak juga. Berarti ikhtilaf ulama. Tapi kita akan bahas. Jadi al-mas'alatul ula, hukmu sholati ala zanajati ba'dal fajri wal asr. Hukum sholat jenazah yang dilakukan setelah sholat subuh dan asar. Ini kan waktu-waktu yang tidak ada sholat di dalamnya, tidak boleh dilaksanakan sholat. Maka adapun sholat jenazah, kata para ulama, ya tajuzu sholatul janazati ba'dal fajri wa ba'dal asr. Boleh melaksanakan sholat jenazah
setelah sholat subuh dan asar. Ini sholat yang dikecualikan karena dia termasuk di antara sholat sunnah mutlak namanya, ya. Maka diperbolehkan. Jadi dia bukan sholat sunnah yang khusus, tapi sholat sunnah yang memang mutlak. Jadi kapan dibutuhkan maka dia dilakukan. Tidak ada waktu yang dilarang di sini. Jadi setelah sholat fajar, setelah sholat asar, maka boleh dilakukan. Dan ini adalah ijma'nya para ulama, ya, sebagaimana disebutkan Syafi'i, Ibnu Munzir, kemudian Imam Nawawi, Ibnu Qudamah dan yang lainnya, bahwasanya sholat setelah sholat subuh, kemudian setelah asar untuk sholat jenazah ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, waktu yang terlarang itu biasanya antara terbitnya matahari kemudian terbenamnya matahari, ya. Ini waktu yang terlarang sama sekali. Jadi antara terbitnya matahari sama pas matahari itu terbenam. Nah, apakah ini berlaku juga untuk sholat jenazah? Maka kita akan bahas hukmu sholati ala zanajati inda tulu'isy syamsi. Hukum sholat jenazah ketika terbitnya matahari wa ghurubiha dan terbenamnya matahari. Maka ikhtilaful ulama fi hukmi sholati fiha. Maka perbedaan para ulama terhadap hukum sholat ketika matahari terbit atau terbenamnya. Pendapat yang pertama, tajuzu sholatil janazah fi awqatin nahi. Diperbolehkan sholat jenazah di waktu-waktu yang terlarang, maupun tadi saat matahari terbit atau pada saat matahari terbenam, ini diperbolehkan. Ini pendapat yang pertama dan juga dikuatkan oleh Asy-Syafi'iyah, kemudian Imam Malik dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua ya adalah la tusalla sholatul janazati inda tulu'isy syamsi. Tidak boleh disolatkan, ya, jenazah ketika matahari terbit maupun terbenamnya. Tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Nah, di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang itu, yang disebutkan, ya, oleh Hanabilah, kemudian ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya, karena berdasarkan hadis Nabi SAW dari Umar radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, la taharru bi salatikum tulu'isy syamsi wala ghurubiha. Larangan yang bersifat umum yang Nabi SAW larang terhadap para sahabatnya, janganlah kalian melakukan salat ketika matahari itu terbit wala ghurubiha, dan ketika matahari itu terbenam. Dan larangan ini bersifat umum, salat apapun yang terjadi ketika matahari itu terbit atau matahari itu terbenam maka dilarang oleh Nabi SAW. Ya, dan ini yang dijadikan oleh sebagian para ulama dalil bahwasanya tidak boleh melakukan salat ketika matahari terbit maupun pada saat matahari terbenam. Nah, jadi perkara ini juga perkara yang luas. Kalau memang mendesak dan harus segera disolatkan pada saat itu dan waktu sedang menunjukkan matahari terbit, maka tidak masalah, karena ini perkara khilafiyah. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tempat salat mayit, ya. As-shalatul mayit, ya, alal mayit fil masjid. Jadi lebih utama sholat mayit itu adalah dilakukan di masjid, ya. Kemudian apakah boleh, ya, sholat jenazah ini dilakukan di kubur? Ya, apakah boleh sholat jenazah ini dilakukan di kubur? Ya, boleh. Apa syaratnya? Nah, di sini kita bahas. Ya, as-salatu 'alal janazati fil maqbarah, mensolatkan jenazah di kuburan. Syaratnya itu adalah mandufina qabla an yusalli 'alaihi. Jadi, siapa yang dikuburkan sebelum disolatkan, maka mandufina qabla an yusalliya fasulliya 'ala qabrihi, maka disolatkanlah dia di kuburannya. Ya, dengan catatan tadi, kalau dia belum disolatkan, kemudian setelah itu orang buru-buru untuk menguburkannya, maka boleh untuk melaksanakan sholat di kuburannya tersebut. Ya, jadi kita berdiri di samping kuburannya, ya, seperti biasa. Kalau jenazah perempuan berarti di bagian perut. Ya, kemudian kalau laki-laki bagian kepala. Jadi berdiri nanti sejajar dengan sebagaimana sunnahnya. Ya, kemudian sholat 4 takbir seperti biasanya dilakukan di kuburan ini, dengan catatan tadi bahwasanya orang tersebut belum disolatkan. Ini juga berlaku kalau kita tidak dapat mensolatkannya. Misalnya seperti ini,
orang sudah selesai sholat di masjid dan sudah dibawa. Jadi nggak perlu lagi diturunkan jenazahnya. Saya belum sholatin nih. Ya, jadi nggak perlu lagi sholat di sini. Nanti ketika sudah sampai di kuburan, selesai dikuburkan, maka dia boleh sholat di situ. Nah, ya. Jadi ini pernah dilakukan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan anna imra'atan sauda kanat tuqam fil masjid, bahwasanya ada seorang wanita yang kulitnya hitam yang biasa tinggal di masjid, ya. Fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba kehilangan wanita ini. Mungkin seperti biasa kalau kita ada orang yang selalu sholat berjamaah di masjid, kemudian selalu menemani masjid, tiba-tiba enggak ada. Seperti itulah. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, mana nih wanita yang sering datang ke masjid? Lalu kata Nabi, kata para sahabat, qalu mata. Wahai Rasulullah, wanita itu telah meninggal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala kuntum adantumuni? Ya, kemudian maukah kalian menunjukkan kepadaku, dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Lalu para sahabat menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kubur, ya, wanita tersebut. Inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kubur penuh dengan kegelapan di dalamnya ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian beliau mengatakan, innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati 'alaiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya mereka telah diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburannya karena salat yang aku lakukan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang melakukan salat kalau dia tertinggal salat jenazahnya di masjid. Nanti dia dikubur, kemudian dia melaksanakan salat di sana. Ini bukan salat menyembah kubur, ya. Ya, jadi beda kalau sholat menyembah kubur sama kita mensolatkan orang yang meninggal dunia. Karena ini juga ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau seandainya tidak ada contohnya dari Nabi, kita pun tidak melaksanakannya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan mensolatkan terhadap mayit apabila kita tertinggal dari mayit tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada mayit satu, ya tentu kita mensolatkan seperti biasa. Lalu bagaimana kalau mayit itu ada dua atau ada tiga? Saya pernah melaksanakan itu saat waktu Covid. Jadi yang meninggal itu kadang dua, kadang tiga. Kita solatkan sekaligus. Nah, jadi ini kita akan bahas juga hukumnya. Jadi kalau misalnya kalau sholat, ya, satu orang yang meninggal, ya seperti biasa. Kalau laki-laki, kemudian kalau perempuan baca doanya, laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu. Kemudian kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha, dan seterusnya. Nah, ini masalahnya kalau yang meninggal itu lebih dari satu. Ya. Ya, kalau lebih dari satu, laki-laki semua, maka dibacakan Allahumma gfir lahum. Ya, jadi bukan Allahumma gfir lahu, tapi Allahumma gfir lahum warhamhum. Jadi ada dalam bahasa Arab itu namanya domir, kata ganti. Jadi kalau satu orang hu, kalau banyak hum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya, ini kalau jenazahnya jenisnya satu. Kalau yang meninggal ini suami istri bersamaan lagi. Nah, ini gimana cara sholatnya? Apakah dipisah? Apakah mengikuti? Kalau laki-laki berdirinya di mana tadi? Ya, di kepala. Kalau perempuan di perut. Nah, ini ada dua jenazah nih, laki-laki perempuan. Nah, gimana caranya? Apakah mengikuti berdirinya laki-laki atau mengikuti berdirinya perempuan? Ya, bagi dua. Ya, bagi dua gitu ya. Jadi disejajarkan kepalanya laki-laki dan perutnya perempuan gitu. Tetap disejajarkan jenazahnya. Jenazahnya disejajarkan, akan tapi kata para ulama, idza istama'at janaiz mukhtalifah, kalau ada jenazah yang berbeda jenisnya seperti ini, quddima ar-rijal, maka dikedepankan laki-laki. Berarti
dominannya nanti kita memakai laki-laki, berdirinya di bagian kepala. Nah, jadi tetap membaca dengan kata ganti yang berbeda. Kalau dua orang berarti Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afi anhuma. Jadi dan seterusnya pakai domir huma nanti. Nah, ini kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan hal yang seperti ini memang jarang terjadi. Akan tapi kalau terjadi, alhamdulillah kita sudah tahu ilmunya gitu. Nah, waktu Covid itu Masya Allah luar biasa ya. Banyak kejadian yang seperti ini ya. Kadang tetangganya meninggal berdekatan, laki-laki berdua. Kalau laki-laki berdua lebih gampang karena tinggal disejajarkan dan berdiri di bagian laki-laki. Kemudian yang berbeda, laki-laki perempuan disejajarkan, maka nanti dominannya adalah laki-laki. Kemudian terkait dengan sifat sholat jenazah ya. Atau sebelum kita masuk ke sifat sholat jenazah, ada sedikit kita tambahkan hukum sholati al-jenazah fil jamaah. Hukum sholat jenazah secara berjemaah. Apakah wajib dilaksanakan secara berjemaah? Ya, dan kata para ulama, la tushtaratul jama'atu fi sholatil janazah. Tidak mesti dilakukan secara berjemaah. Ya, tidak mesti dilakukan secara berjemaah. Jadi boleh dilakukan sendiri, ya. Kemudian siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Ketika ada yang meninggal, siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam? Karena biasanya orang saling suruh. Silakan bapak aja yang jadi imam. Nah, ini kira-kira siapa yang paling berhak? Di sini yang dibahas oleh para ulama, aulan nasi bisolati alal mayyit. Yang pertama adalah yang paling yang paling utama yang mensolatkan atas mayit tersebut al-wasiyu. Yang pertama adalah orang yang diwasiatkan. Siapa yang diwasiatkan, dialah yang paling berhak. Kemudian yang kedua adalah walinya. Jadi kalau misalnya anak laki-laki berarti ayahnya, atau misalnya nggak ada ayahnya berarti yang menggantikan walinya, dan orang yang terdekat seterusnya. Jadi yang paling dekat. Kalau mereka semua tidak bisa, nggak mampu, maka diserahkan kepada orang yang berilmu. Nah, ya jadi tidak saling menyuruh-nyuruh. Ya. Baik, kita akan bahas tentang sholat jenazah. Jadi sholat jenazah ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholatul jenazah laha tahrim. Sholat jenazah ini dia punya takbiratul ihramnya. Kemudian ada takbirnya, kemudian tahlilnya, ada salamnya juga. Nah, kita akan bahas terkait dengan setiap hukumnya. Yang pertama terkait dengan masalah niat. Ini kita masih ada waktu? Ya, masih ya. Jam 8. Ya, kita tambah sekitar 10 menit lah ya. Nah, hukmun niyatu fi shalah. Bagaimana dengan meniatkan khusus untuk lafaz salat jenazah? Maka kata para ulama, la tasihhu shalatal janazah bi ghairi niyah. Tidak sah salat jenazah tanpa niat. Tapi yang dibahas oleh para ulama, apakah harus dijaharkan atau disirkan? Maka para ulama mengatakan ya dibaca dengan sir. Karena dalam hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Minimal niat yang ditimbulkan untuk melaksanakan sholat jenazah itu ya dia niatkan dalam hatinya. Kemudian ya, tempat imam ketika berada di depan laki-laki dan perempuan, insya Allah kita semua tahu lah ya. Kalau laki-laki tadi di kepala, kemudian kalau perempuan di perut. Kemudian jumlah takbir, ini sepakat para ulama, jumlah takbir yang harus dilakukan itu adalah 4 takbir.
la tasihhu salat az-zanazati bi aqalli min arba'ati takbirat. Tidak sah salat jenazah kalau dilakukan kurang dari 4 takbir. Jadi dia harus 4 takbir. Kemudian kalau ada penambahan dari 4 takbir misalnya, tiba-tiba lupa, maka la tusyra'u az-ziyadatu ala arba, dan tidak juga disyariatkan untuk lebih dari 4 takbir. Jadi dia yang disepakati oleh para ulama adalah 4 takbir, dan ini sepakat ulama madhab. Kemudian di takbir yang pertama apa yang dibaca jemaah? Setelah takbir yang pertama Allahu Akbar, maka dibaca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah seperti Al-Fatihah yang biasa kita baca dalam sholat. Kemudian setelah itu kita takbir yang kedua Allahu Akbar, apa yang kita baca? Sholawat. Ya, seperti halnya sholawat di tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selesai. Kemudian dia melakukan takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga ini apa yang dibaca? Baca doa. Kalau dia mampu untuk membaca doa yang panjang, ini lebih baik. Siapa yang bisa baca doa yang panjang? Nanti ada hadiahnya dari DKM. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi. Apa itu? Wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabr. Nah, ini baca doa yang panjang. Tapi misalnya kalau salat jenazah kita kan jarang-jarang ya, dan enggak setiap saat kita menghafal itu, maka nanti boleh memakai yang pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah selesai. Nah, itu yang pendeknya kalau kita enggak bisa yang panjang. Nah, ya, semua. Jadi yang membaca itu adalah makmum dan imam. Karena kenapa tadi disyariatkan untuk membaca? Karena berharap ini adalah syafaat yang didapatkan. Makanya tidaklah seorang muslim meninggal kemudian yang berdiri 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, semuanya masing-masing meminta kepada Allah. Dan kita nggak tahu doa siapa yang nanti yang sampai duluan. Kita doa Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu kan doa semua. Dan masing-masing berdoa kepada Allah dan dibutuhkan keikhlasan di situ. Dan mudah-mudahan dengan sholatnya itu bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah takbir yang ketiga, takbir yang keempat, apa yang dibaca? Nah, di sini khilaf para ulama. Boleh langsung salam atau menambahnya dengan membaca doa. Apa doa yang ditambah? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahum. Ya. Nah, ini doa yang dibaca ketika takbir yang keempat. Boleh langsung salam atau boleh menambah doa tersebut. Jadi di sini tidak ada ketentuan khusus seseorang itu harus membaca. Kalau nggak membaca nggak membatalkan. Ya, maka boleh dia baca, boleh dia tidak. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu salam. Yang menjadi kewajiban dia adalah salam ke kanan. Ya, salam ke kanan. Kalau dia sudah salam ke kanan sebenarnya sudah selesai. Kalau madhab Syafi'i itu salamnya harus ke kanan dan ke kiri. Makanya kalau kita misalnya ada yang biasa umroh, ada yang memakai beberapa madhab, ya. Dan biasa mereka ini pendapatnya jumhur, mengatakan bahwa salam itu hanya ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Nah, tapi kalau kebiasaan kita di Indonesia maka jangan diselisihi karena ini masalah khilafiyah. Khawatirnya nanti ada yang loh, kamu nggak salam ke kiri, belum selesai sholatnya disuruh sholat ulang lagi. Ya. Nah, ini dia permasalahan khilafiyah. Ada yang begitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Loh, kok orang belum selesai sholat udah pada bubar katanya. Ya, padahal ini adalah masalah khilafiyah yang memang jumhur ulama itu menguatkan ini. Kalau dia sudah salam ke kanan saja maka sudah selesai. Kemudian ditambah lagi dengan sholat salam ke kiri, ini hukumnya sunnah. Nah,
Nah, ini dia hal-hal yang berkaitan dengan sholat jenazah, dan kita belum membahas tentang mengantar jenazah dan mengkuburkannya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu luang kembali dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Barangkali ada yang mau dipertanyakan? Ya, terkait dengan sholat jenazah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat jenazah yang tadi kita sebutkan. Ya. Kalau jenazahnya LGBT atau banci, betul? Ya. Bagaimana kalau jenazahnya ini yang LGBT? LGBT-nya kalau dia masih kelihatan zakarnya berarti dia laki-laki. Yang jadi pertanyaan mungkin kalau dia sudah merubah kelamin. Ya, dioperasi lah dia merubah kelaminnya menjadi perempuan misalnya. Ini gimana sholatnya? Apakah dia dihukumi perempuan atau laki-laki? Dia kembalikan ke asal, dia adalah laki-laki. Ada beberapa waktu lalu salah satu public figure yang sudah merubah kelaminnya itu, dan dia mewasiatkan untuk diuruskan secara perempuan, maka ini nggak boleh. Ya, karena ini melanggar kodratnya dia. Yang pertama, dia sudah dia sudah melakukan dosa besar karena merubah ciptaan Allah. Ya, kemudian yang kedua, orang yang menyentuhnya perempuan, maka ini bukan mahram. Tapi yang jadi masalah, laki-laki juga enggan menyentuh, ya. Karena sudah dirubah itunya. Nah, maka ini kejadian yang jarang terjadi, tapi dia dikembalikan ke hukum asalnya. Karena dia laki-laki dan dilahirkan dalam keadaan laki-laki, maka dia diurus secara laki-laki. Dia dibacakan doanya pun Allahumma ighfir lahu. Ya, jangan Allahumma ighfir laha. Nah, silakan Pak. Hukum yang masalah hutang tadi. Iya. Bagi jenazah itu biar bapaknya berhutang, tapi anaknya nggak mau bayar. Itu apa yang terbaik buat keluarga itu? Karena orang itu juga mengharapkan yang pokok hutang itu mengharapkan dikembalikan hutangnya. Iya. Nggak mungkin karena keluarganya. Iya. Bagaimana sebaik bagi dua orang tersebut? Apakah yang hutang itu memaafkan? Kalau memaafkan kan dia mungkin karena hutangnya atas dia berharap kembalikan. Iya. Risikonya kayak kesempatan itu kan besar. Itu gimana? Baik, masya Allah. Ini terkait dengan permasalahan hutang ya. Seorang yang meninggal, dia kalau masih punya harta yang diwariskan, apa yang lebih dahulu dikeluarkan sebelum dibagi waris itu apa yang dia wasiatkan, kemudian yang menjadi hutangnya ini diselesaikan terlebih dahulu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Jadi pembagian waris itu pembagian waris itu terjadi setelah nanti ada wasiat yang dia lakukan atau ada utang yang harus dia bayar. Misalnya dia meninggalkan rumah. Ya, meninggalkan rumah ini menjadi warisan kan rumahnya kan ya? Warisan untuk anak-anaknya. Berarti dari bagian rumah ini kalau dia punya hutang, nanti ada misalnya dijual oleh anak-anaknya laku 800 juta. Dan dia punya wasiat 50 juta. Tolong misalnya dia tulis di wasiat itu ada hal-hal yang perlu dia siapkan untuk yang lain 50 juta. Akhirnya 50 juta dikeluarkan untuk wasiatnya dia. Kemudian 100 jutanya diambil untuk bayar hutangnya dia. Kemudian misalnya untuk kepengurusan jenazahnya berapa, misalnya taruhlah 10 juta dan lain sebagainya. Ini contoh saja. Berarti hitung saja sisa harta yang sudah dikeluarkan untuk wasiat, untuk utang, itulah nanti yang dibagikan waris kepada anak-anaknya. Jadi tidak langsung anak-anaknya tuh, oh ini kita punya wasiat nih satu rumah, nanti kita bagi rata. Sedangkan hutang ayahnya ini belum dilunaskan, maka ini tidak boleh. Berdosa nanti untuk anak-anaknya, karena di situ ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian apakah kalau si mayit ini dia tidak mampu bayar, nggak ada harta yang diwariskan, nggak ada uang yang diwariskan, apakah kewajiban anak-anaknya untuk membayarkan hutangnya? Secara hukum anak-anaknya tidak berkewajiban untuk membayar hutang ayahnya.
Tapi kalau anak-anaknya ini berbakti kepada kedua orang tuanya atau kepada orang tuanya yang punya hutang ini, maka ini diperbolehkan untuk anak-anaknya membayarkan hutang orang tua. Tapi secara hukum tidak dibebankan kepada anaknya. Jadi hutang itu tidak diwariskan. Yang berhutang itulah nanti yang mengambil risikonya. Jadi ada sebagian orang, ayahmu punya hutang, kamu bayar hutangnya. Loh, saya nggak punya uang. Jadi kalau dia nggak punya uang nggak dipaksa, dan juga dia nggak berdosa. Seandainya pun walaupun dia kaya, kemudian dia tidak ingin membayarkan utang orang tuanya, secara syar'i dia tidak berdosa. Tapi di sisi lain dia punya kewajiban untuk berbakti, maka mungkin dari situ nanti dia bisa membayarkan hutang ayahnya. Nah, kemudian kalau si mayit ini meninggal dalam keadaan tidak membayar hutangnya, bagaimana? Ya maka akan ditangguhkan nanti pahala-pahalanya. Nah, kalau dia masih punya harta warisan yang ditinggalkan, maka itu dulu yang diambil nanti untuk membayar hutangnya dan untuk menunaikan wasiatnya. Diambil dari harta yang ditinggalkan. Jadi harta yang ditinggalkan tidak langsung dibagi waris, tapi ada kewajiban untuk membayar hutang. Baik, ada lagi? Ya. Ada kredit rumah pada saat pembayaran ada perjanjian ya, klausulnya. Bahwasannya pada suatu saat ini kalau lunas hutangnya itu gimana statusnya? Gimana? Kredit rumah maunya. Kredit rumah. Dalam pembayaran nanti seandainya pembayar ini meninggal tidak wajib lagi membayar hutang kredit itu, gimana statusnya? Ya, kalau ya dibuatkan perjanjian khusus seperti itu, ya berarti ya sudah sah berarti perjanjiannya. Ya, nggak utang lagi karena dua-duanya sama-sama ikhlas ya, kecuali memang ini nanti hutangnya diwariskan, berarti ada kewajiban untuk dibayarkan. Nah, cukup ya. Nah, masya Allah, makanan udah nunggu kayaknya di luar. Baik, masya Allah, alhamdulillah. Selesai pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa menambah ilmu kita terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa juga memudahkan kita untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ya kesempatan berikutnya kita nanti akan membahas tentang hukum melayat jenazah dan menguburkannya. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.